Mati pala mati. Silakan. Waduh. Ya. Udah aman, Bang. Majuan lagi dong. Oke, majuan lagi, Bang. Coba, Bang. Audionya jauh banget. Maju dong, maju dong. Waduh, jauh banget. Oke, hari ini klien saya Ibu Desi memohon perlindungan hukum ke Komisi Perlindungan Perempuan. Ya, intinya apa? Intinya hari ini kita diterima dengan baik oleh komisioner di Komnas Perlindungan Perempuan dan kita disambut dan juga kita sudah menyampaikan apa yang menjadi pengaduan kita, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan sangat mendukung apapun tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dalam hal memperjuangkan hak-hak dari Ibu Desi. Dan pihak Komnas Perlindungan Perempuan juga akan menyurati pihak-pihak atau lembaga-lembaga terkait dalam melindungi hak-hak perempuan dari Nyonya Desi. Seperti itu, Pak. Pengaduannya apa aja, Bang? Ya, gimana ngomong? Gimana, Bang? Gue yang menariknya aja. Ya. Di sini kita menceritakan hal-hal yang dialami oleh klien kita secara keseluruhan dari A sampai Z. Dan Anda udah tahu A sampai Z itu apa? Contohnya? perlu kita jelaskan Belum. lagi. Intinya. Bang. Yang paling menarik, Bang. Contohnya kita mengadukan pada tanggal 7 Februari klien kita diusir seperti itu, dan juga di mana hak-hak Ibu Desire juga dirampas gitu. Kita mengadukan kepada Komnas Perlindungan Perempuan, dan dalam hal ini Komnas Perlindungan Perempuan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Desire untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mempertahankan hak-hak seperti itu. Bang, hak yang dirampas apa nih, Bang? Kemarin kan beberapa hal ditolak misalnya dibantah lah, Bang. Oke, sekarang giliran gua ya. Saya sudah dikeluarin. Ya, siap. Kalau saya langsung to the point. Oke. Siap. Pertama, ya. Pertama, Kesini aja ke depan, Bang. Nah, gua mau lihat dia. Oh. Pertama, kamu hak tinggalnya sekarang sudah tidak di rumah itu lagi. Itu satu. Ya, dia kehilangan hak tinggal rumah yang milik bersama. Yang kedua apa? Mobil gimana? Hah? Mobil yang dikasih ke kamu diapain? Mobil Yang jual siapa, Bu? yang narik siapa? Siapa? Jadi mobil itu sebelumnya untuk kamu transportasi, sekarang sudah diambil. Mobil saya dan mobil ibu saya. Mobil kamu dan mobil ibu kamu. Dulu gua sama artis itu nggak gua tarik apa-apa. Ada bilang ambil. Jadi udah. Mobil pun diambil. Oke. Apa lagi? Gua alasannya apa, Bu, mobil diambil? Alasannya apa? Mobil diambil. Bang, kan harta bersama bisa aja, Bang. Kenapa? Itu harta bersama, Bang. Iya, tapi kan kalau sudah dikasih ke istri, masa lu tega sih ambil gitu loh. Mobil berapa sih? Katanya kan pengacara tenar. Iya kan? Mobil berapa sih? Itu loh ya, biar Anda tahu penderitaan ibu ini. Udah? Pertanyaan itu apa lagi? Bu Desi, tapi bener kan kata Pak Hotma, Bu Desi setiap bulan dapat nafkah ratusan Oke. juta. Sekarang itu akan topik tersendiri nanti. Ya, oke. Sekarang giliran saya bicara. Sekaligus menjawab ocehan bacotnya si Hotma, si Tompul dan timnya. Ya, saya akan menjawab. sikat bang. Termasuk konferensi pers tanggal 6 April. Ada 3 pointer dia dan timnya membuat tuduhan. Satu katanya begini, manusia itu dinilai dari mulutnya. Kalau mulutnya nggak bisa dipercaya, maka sama aja dengan kambing. Ya kan? Itu ditujukan ke saya. Ini satu. Kedua, banci tampil. Ketiga,
agar tutup mulutnya, maksudnya tutup dia. Itu semua dari segi kode etik advokat itu sudah melanggar kode etik. Tapi saya tenang, satu-satu dulu. Kita bicara dulu, mulut siapa sebenarnya yang bisa dipercaya? Oke, satu-satu dulu. Oke, saya atau dia? Saya istri satu. Ya? Gue jadi lupa nih. Satu ya? Satu nggak sih? Sebentar dulu. Di dalam Instagram itu Mami Toko atau dia yang mengatakan perkawinan itu hanya harus berakhir dengan karena kematian. Ya, artinya tidak boleh cerai. Itu keluar dari mulut dia di Instagram, benar ya? Dia mengatakan itu. Hotma sendiri sudah cerai 2 kali. Ini perkawinan yang kenapa? Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? Jawab anak-anak. Tadi semprot juga nyamuk bang. Coba. Kita bisa lihat. Seorang laki-laki yang sudah 2 kali cerai menyatakan di Instagram perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Lu jangan liatin berlian gue dong, lihat mulut gue. Iya bang, iya. Mulut gue bisa dipercaya, bukan kambing. Oke, satu ya. Oke. Saya berharap disemprot biar kaya bang. Lanjut bang. Oke, itu satu ya. Nah, yang kedua, dia mengakui, tidak membantah, 22 tahun ya, nikah dengan pengacara besar, satu pun rumah tidak ada atas nama dia. Tapi dia kasih apartemen 2 di Singapura, Australia 2. Ini dokter cum laude, saya mau ngomong itu, Dudol. Semprot bang. Semprot. Itulah yang mau saya katakan. Omongan mulut siapa yang bisa dibuktikan? Dia kemarin di konversi pers tanggal 6 April. Ada apartemen di Singapura. Ada apartemen di Australia. Aduh. Setelah tahu apartemen itu DP-nya dari uangmu ya, warisan bapaknya. Sebagian besar dibeli dengan meminjam uang dari bank. Udah ada kan kemarin akte mortgage-nya? Ada akte mortgage-nya. Ada dia nih. Aduh. Ini dia nih. Dari bank mana nih? BSI, OUB. Seorang istri pengacara besar harus meminjam uang hanya membeli satu apartemen. Berani lagi dia mengatakan seolah-olah itu dia yang beli kemarin. Ya, seolah-olah apa itu? Seolah-olah itu adalah berkat dia lah. Ya, dia tidak terus terang mengatakan dia yang beli, tapi dia katakan apartemen. Ternyata untuk membeli apartemen itu dia yang meminjam uang dari bank anaknya atas nama anak ya, dan cicilannya dari uang sewa apartemen tersebut. Jadi benar nggak tidak ada 1 sen pun dari uang dia? Benar. Mulut siapa yang bisa dipercaya anak-anak? Oke? Untuk membeli apartemen 1M, 2M ya? Enggak, total berapa? Total 2M dipinjam hampir 90%, harus meminjam dari bank. Hotman Paris membeli apartemen untuk istrinya. Ini saksi, lebih dari 100 apartemen di Jakarta, benar? Nggak mungkin Hotman Paris menyuruh istri ke bank hanya untuk meminjam 2 miliar. No way. Oke? Jadi mulut siapa yang bisa dipercaya? Katanya mulut Hotman itu nggak bisa dipercaya. Katanya kalau mulut tidak bisa dipercaya sama dengan kambing. Ganteng begini kayak kambing, coba lihat. Semua perkara internasional gue yang pegang, hampir semua. Oke? Udah 2 ya? Oke. Apa? Kita dulu. Sabar, baru 2 ya. Yang ketiga, kemarin
di konferensi pers dia bilang, saya sudah peringatkan Desi agar jangan pergi ke Bali. Aduh, capek deh. Dia pergi ke Bali dan dia diusir tanggal 7 Februari. Pergi ke Bali tanggal 10 dengan anaknya Bam sama tim kreatifnya. Tim kreatifnya menyusul malah Pak. Oke. Tapi poinnya bukan itu. Dia katakan, saya sudah memperingati Desi agar pergi. Padahal perginya tanggal 10. Sejak tanggal 7 April sudah tidak pernah ada komunikasi. Nggak ketemu. Kan dia udah pindah rumah kan? Tidak ada WA, tidak ada SMS. Jadi bagaimana dia mengatakan di depan publik, saya sudah memperingati agar jangan pergi. Ngerti anak-anak? Tanggal 7 diusir, tanggal 10 pergi. Sejak tanggal 7 sudah tidak ada komunikasi. WA pun tidak ada, padahal rumahnya cuma di sebelah. Sudah 3. Bayangin betapa parahnya. Jadi mulut siapa yang harus dipercaya? Oke? Ya, apa lagi? Bang, diusir berarti bukan pergi sendiri Bang, bukan keluar sendiri. Hotma bilang keluar sendiri. Kalau keluar sendiri sayang, nggak mungkin dibangun tembok. Ya, kalau keluar sendiri nggak mungkin dibangun tembok. Minimum akan datang menemui, ada apa sayang? Ada apa seperti di Instagram? Mami, papi. Harusnya datang, mami balik dong. Ada mertua, katanya sayang mertua. Pernah nggak datang menemui mertua sejak kamu diusir tanggal 7? Nggak pernah. Padahal pekarangan sama. Oke? Baru 3 loh. Bang, katanya mertua dimanfaatkan oleh Bang Hotmar. Ini dokter cum laude, saya akan ke sana. Saya dapat itu, tenang aja. Saya pertama kan tadi topik mulut siapa yang bisa dipercaya. Kan dia mengatakan orang yang mulutnya tidak dapat dipercaya sama dengan kambing. Tadi sudah 3 buktikan bahwa pernyataan dia tidak benar, udah 3. Itu baru 3. Oke? Yang keempat dan paling banyak adalah di Instagram yang meminta itu di IG selalu mesra, mami, papi, siapa? Siapa? Kan ada di Instagram di Mami Toko juga kan? Mami, papi, ya kan? Terakhir masih, pegang dulu. Bulan Desember mana? Terakhir bulan Desember, terakhir bulan Desember 2020 masih mami papi, di Instagram. Ya, Anda lihat kan? Berarti kamu kelas Bang. Anda jawab sendiri, kamu udah mulai pintar. Bukan itu yang mau saya katakan. Pada saat mami papi diucapkan, mami kuenya enak, belum lagi kata-kata khutbah yang sangat indah. Kamu tahu nggak, sudah 7 bulan terakhir itu sudah tidak tidur satu kamar, benar? 7 bulan mundur dari mulai kapan tidak tidur satu kamar? Bulan awal 2019 kapan? Berapa? Agustus 2020. Tapi Desember masih minta, mami, papi, kuenya enak. Tadi saya hampir menangis ketika dia bercerita malam pertama mereka pisah kamar. Dia tidak ada tempat tidur. Apa? Oh, velvet sama tempat tidur beda dong. Tempat tidur yang permanen tidak ada. Akhirnya dia tidur pakai velvet ya. Yang lipat itu ya. Kasur lipat. Istri konglomerat tanda kutip. Kasur lipat. Ya, oke. Tempat tidurnya kasur lipat, bukan berarti tidak ada. Ya, tapi bukan tempat tidur yang ada berlian-berliannya. Dan dia 7 bulan di situ, akhirnya dia beli tempat tidur sendiri. Ya kan? Bayangin harus berterima kasih. Jadi omongan siapa yang bisa dipercaya? Masih banyak lagi. Oke. Itu ya mengenai soal mulut. Mulut siapa yang bisa dipercaya? Sekarang soal saya akan kejar dia.
Dia memanfaatkan seorang nenek-nenek yang sudah berumur hampir 90 berapa? 80. Hampir 90 tahun untuk upaya hukum. Sekarang saya mau tanya kalian. Seorang kalau dia cinta sama nenek itu, seorang nenek sudah hampir 9 tahun, 90 tahun, didatangi oleh putrinya yang sudah diusir, menangis, pulang ke rumahnya. Coba, hati nenek siapa yang tidak sedih? Coba, kenapa walaupun dia bilang, saya sangat suka. Padahal waktu dia diusir, datang pun tidak kepada ibu nenek itu. Oke, yang lebih menyakitkan lagi, tiba-tiba dibangun tembok di atas tanah milik nenek itu. Kenapa neneknya harus sebagai pelapor? Ayo pelajaran SD ini. Karena yang punya hak. Karena lu pintar lu dari mana? Pengacara juga bang. Masa lu lebih pintar dari pengacara sih? Pengacara junior bang. Karena sertifikat tanah itu atas nama ibunya. Jadi harus dia yang lapor. Bukan berarti Hotman memanfaatkan nenek-nenek. Karena kalau yang lapor orang lain pasti ditolak. Nggak mungkin 20 tahun saya membawahi puluhan pengacara bule melakukan kesalahan seperti itu. Oke? Masih banyak lagi mengikut nggak deh gue nih? Masih banyak Bang. Dulu. Jadi soal nenek-nenek ada pertanyaan? Bang, soal pagar. Tar dulu. Oke. Yang beli tanah siapa Bang? Itu tanahnya. Jangan kau harus bedakan tanah ya di mana rumah mereka berdua berdiri sama rumahnya ibunya. Kalau rumah ibunya itu rumah ibunya dia. Pagar itu diberdirikan di atas tanah ibunya. Tanpa ketemu juga enggak, main bangun aja. Itu bahkan dilapor polisi. Dan selama seminggu ini ibunya bilang apa? Coba. Ibunya bilang apa soal apa? Nah, katanya sedih ya, bilang apa? Semenjak pada tembok itu kenapa di pagar katanya? Ibu kamu gitu. Terus? Kenapa diserobot? Oh, rakus amat tanahku diambil. Tuh, nenek-nenek padahal kemarin waktu konferensi pers, saya cinta ibu itu. Saya cinta ibu itu. Sambil saya lihatin itu dia punya ngomong, saya makin lihatin. Rupanya rambutnya dia sudah beruban banyak. Aduh, umur sudah 71. Tapi masih omongan seperti itu. Bagaimana seorang si Hotman mengatakan, saya cinta nenek itu, putrinya nenek-nenek itu dikembalikan begitu saja, menangis di saat umurnya sudah hampir 60. Habis itu dibangun tanah di atasnya. Dibangun tembok. Ya, dibilang saya akan kejar Hotman. Hai Hotman, saya ada di sini. Kapanpun saya hadapin kamu. Saya murni praktek hukum, murni profesional. Saya tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak ada kata-kata yang saya dibilang banci tampil. Ada yang bilang dari tim mereka, tutup mulutmu Hotman. Ada yang mengatakan mulut yang tidak dapat dipercaya sama dengan kambing. Sudah 3 kata-kata hina terhadap saya. Tapi saya tenang. Itu sudah pelanggaran kode etik. Kalau saya murni hukum. Oke, itu baru soal nenek-nenek. Makanya omongan siapa yang bisa dipercaya? Aku cinta nenek itu. Tapi tanahnya dia pun 1 kali pun tidak pernah mendatangi ibunya ya. Nggak pernah. Ada pertanyaan soal nenek-nenek? Itu soal tembok Ibu Desi itu Pak Hotman menembok alasannya karena ibu mengambil barang-barang. Jangan tembok gerahan. Sampai Cina aja sana. Gini, tidak ada orang tanahnya jelas-jelas di atas tanah ibunya. Tidak ada sama sekali, nggak ada tukar menukar, nggak ada. Mami Desi disangka berselingkuh. Berselingkuhan. Mami Desi dituduh selingkuh, gimana Mami Desi? Salah selingkuh Bang. Disangka selingkuh, Bu Mami Desi gimana? Soal selingkuh, ya, soal selingkuh. Oke, Ibu Desi sudah jawab bahwa cowok itu adalah juga sering membantu Hotman dalam bidang apa? Elektronik, teknologi. Bahkan terakhir Januari 2021, Hotman sama itu cowok masih berfoto bersama. Mana? Ini dia nih. Hotman sama itu cowok masih berfoto bersama.
Jadi kalau dia bilang saya sudah lama memperingati dia, ini Januari 2021, waktu dalam program apa ini? Ngantar siapa? Ada chef yang enggak. Wah, pokoknya ada pertemuan yang terkait dengan bisnis lah. Ini dia nih, inilah cowoknya. Tetap aku lebih ganteng dari dua-duanya. Ya? Jelas. Jauh. Jadi bagaimana bisa dikatakan ada perselingkuhan? Dia berangkat ke Bali sama dia. Ya? Mana ada orang wanita yang sudah menopause bahwa anaknya masih berselingkuh? Kan udah gimana lagi coba? Ya, itu loh. Oke. Bu Desire. Bu Desire. Jelasin. Sebenarnya seperti apa hubungannya, Bu? Vino dan Vina itu kakak adik adalah tim kreatif saya yang saya kontrak, ada perjanjian kontraknya. Jadi mereka melaksanakan kerjaan secara profesional, mengerjakan tim sebagai tim kreatif saya. Komunikasinya sebatas apa, Bu, dengan Vino, Bu? Kalau boleh tahu, Bu. Sebatas pekerja sama inilah pemberi kerja dan penerima pekerja. Itu hanya tim kreatif kayak biasa, mana YouTuber gue juga ada. Foto, video, dia kan perlu tuh mami toko. Ya, ganteng begini dia akan cari yang Sweet 17 dong, yang masih legit. Dan ini nggak pernah dipersoalin. Januari 2001 Hotma masih berfoto dengan cowok yang dituduh selingkuh. Dia cemburu mungkin, Pak Hormat. Hah? Cemburu kali, Bang. Cemburu kali. Mungkin karena terlalu Jadi kalau, hah? Terlalu intens mungkin. terlalu dekat. Kata dia itu sengaja alasan diciptakan belakangan ini. Mengalihkan perhatian setelah dia menemukan pengacara yang hebat, langsung sampai ke Amerika berita ini tersebar. Benar nggak, Bu? Oke? Ibu Desi, ini kan polemik keluarga udah semakin panjang nih, menimbulkan drama-drama udah kemana-mana. Untuk Ibu Desi sementara waktu untuk saat ini masih mau mempertahankan atau memang mau bercerai sih, Bu? Sebentar, itu terlalu dini. Ya. Apa-apa, Bang? Apa-apa. Ya, sebentar. Kami pihak sana masih Jadi pengen, mana? Bang. Sebentar. Bu Desi, ya. Jadi, apa enggak Bu Desi? coba rekam ini ya. Bang, Rekam ini, kau dari sini. Ya. Bang pihak sana. Sebentar. Bila Ibu Desi laporkan pihak ART, Bang. Oke. Mengenai apartemen di Singapura sama Australia, saya mau pertegas. Hotma itu tidak mengatakan tegas dia yang beli. Iya kan? Tapi kelihatannya, biar kelihatan ya, seolah-olah dia dapat apartemen. Padahal bukan dia yang beli. Walaupun dia tidak tegas mengatakan bahwa aku yang beli, memang bukan dia yang beli. Tapi dia tidak mengatakan dia yang beli. Tapi ngapain itu ditonjolkan? Biar kelihatan seolah-olah dia sudah dapat harta. Padahal harta apartemen itu dia pinjam dari bank dengan akte mortgage. Mortgage itu bahasa Inggris, artinya hipotek, hak tanggungan. Oke. Jadi tetap Bu yang bayar semuanya. Yang bayar semuanya dari sewa kan? Ya, 5 perak pun nggak ada dari dia. Min dilaporkan. Berapa itu? Ya sampai detail begitulah. Yang jelas bilangnya sama Hotma, kalah sama apartemennya Hotman Paris di Langham 30 miliar, 31 unit. Bang, Dilaporkan pihak ART, Bang. dilaporkan pihak ART kan sama ART, Bang. Kita belum selesai nanti itu. Ya, Bang. Nanti satu-satu dulu. Nah, sebentar. Yang sama Dilaporkan ART, Bang. dilaporkan oleh ART, Bang. Habis ini. Ya udah, Bang, masuk, Bang, langsung, Bang. Langsung, Bang. Ada satu lagi. Dia dan kalau dia bilang saya banci tampil. Udah, Bang, Abang udah beres. Itu rumah tangga orang. Kalau saya tidak mengkhawatirkan, kenapa begitu banyak pengacara dibentuk untuk lawan istrinya? Hah? Siapa yang takut berarti? Ada tim dari sini, ada tim dari daerah Batak, ada dari sini. Dibentuk 3 tim puluhan pengacara. Hotman sendiri. Hei Hotman, saya sendiri loh. Ini cuma ajudan anak buah-buah. Oke? Oke, Bang. Ya, jadi yang banci tampil saya atau siapa? Ya, Bang, ya, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Bang, dilaporkan ART, Bang. Yang soal laporan, Bang. Diam dulu. Yang dia bilang soal Dia live, Bang. dia bilang saya mencampuri perkawinan. Saya mau tanya. Saya kan pengacara. Saya kuasa resmi, berarti saya harus
mencampuri fakta hukumnya kan? Iya bang. Saya harus bahas kasusnya. Dan ternyata yang ngomong itu tim pengacara dia adalah orang-orang perantau yang hidupnya memang juga dari kasus orang sebagai pengacara. Makanya saya bertanya kepada istri dan putrinya di rumah, itu para pengacara itu, tega nggak dia melihat begitu banyak pengacara untuk melawan seorang ibu yang lemah seperti ini? Ya? Itu kira-kira. Ya bang, dilaporin ART bang. Laporin ART bang. Saya udah dengar Iya, Bang. anak-anak. Oke bang. Iya, Bang. Oke pak. Harusnya kita dengar. Iya pak. Apa tanggapan ibu? Fitnah, nggak benar. Tadi katanya kapan itu nggak ada ya Bu Desi? Katanya merampas HP atau di cloning HP, benar nggak? Sampai Disekap bu. disekap Disekap. katanya. Nanti kita buktikan. Enggak, Bu. Kalau misalnya, Mencaci maki dengan bahasa binatang kalau juga. misalnya saya melihat handphone pembantu saya itu masih normal. Apalagi kalau itu handphone pacar. Kamu pun sering lihat kan handphone pacar? Itu kan berarti ada seseorang mastermind di belakang laporan ini. Oke? Nggak pernah ada itu soal apa penyekapan. Anda betapa melihat nih, betapa indahnya kata-kata di medsos. Memakai kata-kata Tuhan, mami, papi, baby. Tapi istri yang baik begini dilaporin polisi seperti itu. Tapi siap dipanggil bang. Ketika nanti dipanggil. Ikut memaki-maki. Dilaporkan Bams juga. Benar bang. Tapi lihat aja. Jadi teman-teman nanti ini kan semua urusan polisi, kalau ini kan udah dilaporin nih. Nanti lihat aja gitu. Karena kejadiannya pun kalau sampai kita buka akan lumayan memalukan untuk ya sana. Kita juga punya bukti-bukti. Jadi kalau itu jadi konsumsi publik lumayan memalukan. Jadi intinya katanya ada oknum, saya nggak sebut nama, yang tinggal di rumah dia, yang sering kasih info-info kejadian di rumah dia ke rumah sebelah. Siapa nama itu nanti kita lihat. Jadi nggak ada itu semua, itu cerita buatan. Oke, nggak ada itu. Oke, apa lagi? Bang, ini kan dramanya udah baru ya, udah banyak lagi. Intinya adalah begini Pak. Apa? Kira-kira masih ada gak Bang jalan damai? Kira-kira. Dari Bu Desi. Dari Bu Desinya. Dari Bu Desi. Dari Bu Desi deh bang. Jawab bang. Mungkin ada damai. Dari Ibu. Wanita yang sedang sedih dilaporin masih Anda jawab sekarang untuk jalan damai, kejam banget di kau. Janganlah. Kira bang. Siapa tahu bang. Sumpama. Dulu lagi dituduh katanya mengambil dari dapur. Yang kau ambil itu kan disuruh itu peralatan kamu mami toko ya. Apa aja itu? Oke. Ada opsinya island, kompor, oven, microwave. Seorang pengacara besar melarang istrinya hanya kompor microwave. Aduh, pusing gua ini. Kenapa aku terlalu kalah sama istriku ya? Pusing gua ini. Kalau kompor aja begitu, tapi gayanya di medsos. Wow. Berarti bisa dibilang nggak ada kata damai sekarang ya? Saya nggak bisa jawab. Kata damai Bu Desi. Dari Ibu. Kalau sekarang Dari ini Ibu. masih parah, ya. Jadi juga ingat, saya dituduh mencampuri perkawinan. Saya tidak pernah bertanya, kenapa dia cerai 2 kali? Nggak pernah gua tanya, bukan urusan gua. Karena klien gua kan dia. Terutama perceraian kedua, aku tahu ceritanya. Oke, Bang. Tapi saya tidak cerita, nggak usah. Saya hanya ngurusin dia, ya ketawa dia. Karena dia tahu persis apa kejadian di perceraian kedua. Ya. Jadi udah inilah istri yang ketiga kali dikawinin. Dia sudah 2 kali cerai sebelumnya. Di umur 71, ubannya sudah mulai menyebar di kepala dia. Jadi intinya Bu Desi gimana Bu Desi terhadap Bang Hotma? Mau mempertahankan atau gimana Bu Desi? Dia terluka benar, belum bisa jawab. Dah? Siap dipanggil polisi lah. Cukup bang. Ada, enough. Kata terakhir buat Hotma. Kata terakhir. Kata terakhir buat Hotma. Kata terakhir buat Bang Hotma. Oke. Rekan saya Hotma
Ini mamimu yang sering kau sebut di Instagram. Terakhir Desember masih kau bilang, "Mami baby." Janganlah seperti itu terhadap istrimu. Ya. Kalaupun sudah tidak cocok, harusnya dibicarakan secara dewasa. Aib jangan dibuka keluar. Ya, itu aja. Oke. Oke, Bang.